Sederhananya gini, sederhananya adalah fikih itu adalah produk pemikirannya, gitu ya. Usul fikih itu adalah metodenya, sederhananya gitu. Metode untuk berpikir. Nah, jadi saya ulangi lagi, fikih itu adalah produk pemikirannya yang menghasilkan sebuah hukum. Ya. Sedangkan usul fik itu adalah metode berpikirnya. Metode berpikir bagaimana cara seseorang itu memproduk sebuah hukum. Nah, itu paling sederhananya gitu. Nah, saya ulangi lagi, usul fik manahu adillatul fikih, yaitu dalil tentang fikih. Wahya al-qawaid allati yatawassalu biha al-mujtahidu ila istinbatil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha at-tafsiliyah. Uh, yang dimaksud dengan usul fiqh dan adillatul fiqh itu yaitu al-qawaid, yaitu suatu kaidah allati yatawassalu biha al-mujtahid, yang kiranya seorang mujtahid itu sampai atau dapat ila istinbatil ahkam syar'iyyah. Seorang mujtahid itu dapat memahami hukum syariat secara praksis, ya bukan teoritis, tapi secara praksis. Min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Oke. Di sini yang dimaksud dengan kaidah, nah ini adalah usul fiqh ya, adillatul fiqh. Yang dimaksud dengan kaidah itu apa? Ad-dawabit al-kulliyah al-ammah allati tashtamilu ala ahkamin juz'iyatin. Yaitu apa namanya? Dawabitul kulliyah al-ammah itu kaidah universal yang mencakupi semua hukum yang bersifat parsial. Contohnya adalah aqimus shalah wa atuz zakah misal. Aqimus shalah wa atuz zakah itu di kaedahnya, kalau kita merujuk pada kaidah usul fiqh, kaedahnya adalah al-amru bil wujub wa nahyu lit tahrim. Yaitu suatu perintah dalam usul fiqh itu, kaidah usulnya, suatu kata perintah itu menunjukkan suatu hal yang wajib, sedangkan suatu hal yang melarang itu redaksi yang melarang itu menunjukkan pada suatu hal yang haram. Nah, kita kembali pada kaidah usul fiqh itu, bahwasanya asal dari suatu kata perintah itu adalah menunjukkan suatu kewajiban. Itu kaidah umumnya semacam itu. Atau wabit al-kulliyah alamahnya. Nah, sehingga semua yang berkaitan dengan perintah, maka ya wajib hukumnya kita jalani. Karena bersifat wajib. Perintah itu bersifat wajib kita jalani. Aqimus sholat semisal, yaitu tegakkanlah sholat. Nah, aqimus sholat itu menggunakan kata perintah, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Karena kaedahnya bunyinya seperti itu. Makanya kaedahnya ini patokannya apa? Kaedahnya patokannya apa? Patokannya salah satunya adalah dalam kaedah usul fiqh al-aslu fil amri bil wujub. Perkara yang bersifat itu perintah atau redaksi dalam Al-Quran ataupun hadis yang bersifat perintah bisa saja menunjukkan pada suatu kewajiban terhadap apa yang harus kita jalani dalam syariat ini. Ya, contohnya tadi yang dicontohkan adalah aqimus sholat, tegakkanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini perintah, maka wajib harus kita harus kita jalani. Oleh sebab itu, adanya kaidah ini al-qawaid allati yatawassalu biha al-mujtahid ila istinbatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bin adillatiha at-tafsiliyah, itu suatu kaidah di mana seorang mujtahid mampu gitu ya menggali sebuah hukum melalui kaidah-kaidah tersebut, dan agar supaya hukum-hukum tersebut dilakukan secara praksis, ya secara praksis. Artinya dilakukan ya keseharian kita. Contoh kayak sholat tadi. Sholat itu yang harus kita lakukan setiap harinya, aktivitas setiap harinya kita. Dan itu sifatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau perintah hukumnya wajib. Nah, itu kaidah umumnya semacam itu. Itu contoh. Nah, sama halnya dengan zakat misal. Zakat juga ada perintahnya waktu zakah. Nah, waktu zakah, dan berzakatlah kamu sekalian. Nah, maka hukumnya wajib. Ya, entah itu zakat perdagangan, entah itu zakat mal itu apa saja, zakat
apa namanya peternakan, zakat pertanian, zakat profesi, zakat dhahab wal fiddah ya. Nah, itu semuanya sifatnya apa namanya wajib untuk dizakati. Nah, karena di Al-Qur'an bunyinya adalah waktu zakat. Nah, cuman secara detail gitu ya, secara detail apa namanya eh, furu'nya ya. Apakah kemudian sholat itu menggunakan Bismillah dalam suratul Fatihahnya atau tidak? Ulama beda pendapat dalam konteks ini. Apa kemudian menggunakan sholatnya itu menggunakan kunut atau tidak? Nah, ulama juga berbeda pendapat. Apakah kemudian duduknya itu iftirash apa tidak? Ulama berbeda pendapat. Nah, yang prinsipnya adalah semua ulama gitu ya. Mimma syariqiha ila magharibiha, dari timur sampai baratnya, ya minas Sabang ilal Merauke, khosotan gitu ya. Itu semuanya sepakat bahwasanya yang namanya sholat itu wajib hukumnya. Cuman bahwa kemudian satu di antara mereka ada yang tidak pakai kunut, ada yang pakai kunut, ada yang pakai apa namanya pakai Bismillah dalam apa suratul Fatihahnya, ada yang tidak. Itu sudah perbedaannya bersifat furu'iyah. Ya, furu' dalam furudil lainnya itu sudah perbedaan. Cuman yang prinsipnya adalah bahwa kaidahnya menyebutkan segala sesuatu yang berbentuk perintah itu adalah wajib semacam itu. Nah, kaidah ini dipelajari dalam usul fiqh. Siapa kemudian yang mampu menjelaskan terhadap kaidah-kaidah tersebut untuk menggali sebuah hukum? Yang mampu itu adalah seorang mujtahid. Nah, mujtahid itu siapa? Mujtahid itu adalah dia orang yang berusaha dengan keras, badrul wus'i, berusaha dengan keras, berusaha dengan semangat untuk memahami teks yang ada dalam agama, baik itu Al-Quran maupun hadis, semacam itu. Mereka seorang mujtahid itu. Makanya kemudian disebutkan tadi kawaid ini, kaidah ini dipakai oleh para mujtahid untuk memahami hukum di dalam Islam atau menggali sebuah hukum dalam Islam itu. Maka tadi disebutkan secara definisinya adalah al-qawaid allati yatawassalu biha al-mujtahid ila istinbatil ahkam al-syar'iyyah al-amaliyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Kira-kira semacam itu. Dan mujtahid itu adalah dianya seorang yang berusaha kuat untuk memahami apa namanya teks yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis. Pertanyaannya siapa mujtahid itu, Pak? Ya, mujtahid itu dia adalah orang yang sudah sekurang-kurangnya dia sudah menguasai bahasa Arab dengan baik gitu ya. Terus kemudian memahami awal dan akhir turunnya sebuah ayat, memahami mana yang dinasah, mana yang dimansuh suatu ayat gitu ya. Mana itu ayat yang turunnya di Mekah dan mana ayat yang turunnya di Madinah. Dan beliau semuanya paham dalam bahasa Arab, baik itu sorofnya, baik itu nahwunya, baik itu fiqhul lughahnya, baik itu balaghahnya. Balaghahnya itu adalah sastra Arabnya gitu ya. Nah, jadi komponen-komponen seorang mujtahid itu tidak mudah juga sebenarnya ya menjadi seorang mujtahid. Sehingga seorang mujtahid itu adalah dia yang dengan kapasitasnya yang saya sebutkan tadi mampu memahami Al-Qur'an, mana yang ini betul-betul perintah, mana yang bukan perintah untuk dikerjakan, tapi bisa saja itu sifatnya mubah. Meskipun redaksi yang dipakai adalah perintah, tapi karena di situ apa namanya di situ ada teks yang datang setelahnya menunjukkan pada suatu hal yang bukan perintah, maka masih dipertimbangkan oleh seorang mujtahid. Oh, ini kayaknya bukan wajib, tapi bisa saja sunnah, bisa saja mubah, bisa saja dan seterusnya semacam itu. Jadi mujtahid itu sudah betul-betul mencoba untuk memahami teks Al-Quran maupun hadis dengan pastinya dengan realitas gitu ya, dengan konteks keagamaan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Kira-kira semacam itu. Itu adalah makna usul fiqh. Jadi usul fiqh itu secara umum sederhananya adalah dia suatu kaidah berpikir untuk menghasilkan suatu produk hukum. Itu adalah usul fiqh. Nah, oleh karena itu contohnya kalau larangan seperti apa? Larangan adalah wala taqrabuz zina. Ini kan larangan ini. Nah, jangan kamu mendekati zina. Nah, yadullu ala tahrimil qatl amdi al-udwan wa tahrimuz zina.
Ini disebutkan ayat sebelumnya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kalian itu membunuh jiwa seorang yang dimana Allah SWT itu mengharamkannya kecuali dengan benar membunuhnya itu. Artinya mengkisos dengan tepat dan benar, memeranginya perang dengan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan perintah seorang ulil amri gitu ya. Kalau perang hanya dengan cara terorisme, saya kira itu bukan hal yang dibenarkan dalam Islam. Juga jangan mendekati yang namanya zina, dan semua itu larangan yang tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh kita langgar. Nah, teman-teman sekalian, bahwa larangan maupun perintah di dalam Al-Quran itu sekali lagi kemaslahatannya bukan kembalinya bukan untuk kepentingannya pada Allah SWT, tetapi kebaikan itu dalam Al-Quran maupun hadis, larangan dan perintahnya itu kembalinya pada manusia. Jadi kebaikannya itu kembali pada kita, bukan kembali pada Tuhan. Karena logikanya adalah kalau seumpamanya Tuhan itu butuh syariat, berarti Tuhan itu tidak maha sempurna, karena Tuhan itu dianya kan maha sempurna, Allah SWT maha sempurna. Sehingga Allah SWT itu tidak butuh yang namanya syariat, tapi itu manusialah yang butuh pada syariat untuk menjalankan hidup kita ini dengan tepat dan benar. Kira-kira semacam itu usul fiqh secara umum ya, mana usul fiqh secara umum. Lalu kemudian itu secara definisi semacam itu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Saya, Bro. Saya dong. Cek, dengar suara saya? Itu tadi sinyal. Kalau dalam menentukan suatu hukum yang dihasilkan dari sebuah pemikiran itu, Dok, apa yang menjadi peta konsep dalam menentukan sebuah hukum dalam suatu kehidupan? Maksudnya, kalau kita mengambil intinya yang semuanya yang sekarang haram, itu dulunya kan menjadi halal pada zaman jahiliyah. Jadi dari sini secara peta konsep atau bentuk segitiga dari ketiga yang tadi Dokter jelaskan, entah itu fikih, kemudian qawaidul fiqh atau bahkan usul fiqh. Nah, ini yang dari ketiga unsur ini itu yang mana dikaitkan untuk menentukan sebuah hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan hasilnya itu yang akan nanti hasil sebuah hukum itu sendiri itu di mana juga letaknya. Apakah fikih itu sebagai hasilnya atau bahkan qawaidul fiqhnya menjadi hasilnya dari sebuah hukum dalam kehidupan sehari-hari, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Peta konsepnya ada jadi gini, ketika tanzilul hukmi ya, menerapkan suatu hukum itu berbeda dengan orang memahami suatu aturan hukum. Ya. Saya ulangi lagi, memahami suatu aturan hukum itu berbeda ketika menerapkan suatu hukum. Nah, dalam hukum Islam itu ada perbedaan antara faqih gitu ya, ahli fikih, terus kemudian mufti ya, terus kemudian dengan seorang qadhi. Itu tiga hal ini berbeda ya. Kalau faqih, dia adalah seorang mujtahid yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan redaksinya. Contoh semisal di Al-Quran disebutkan ya kayak tadi, la taqrabuz zina semisal, pokoknya zina ya haram. Terus kemudian contoh semisal yang lain, semisal wala taqulu amwalal yatama, dan memakan harta anak yatim semisal. Ya. Atau yang lainnya, khomer semisal, innamal khomru wal maisir ya, dan seterusnya, rijsun min amali syaiton semisal. Nah, ulama fikih beliau akan mengatakan bahwasanya ini semuanya haram, sepakat tanpa terkecuali gitu ya. Oke. Jadi fikih itu langsung memahami apa yang ada dalam teks keagamaan. Berbeda dengan mufti. Kalau mufti itu dianya mencari berapa suatu pendapat gitu ya. Mencari suatu pendapat dari beberapa pendapat-pendapat para ulama sebelumnya,
Lalu kemudian melihat sebuah kondisi tertentu. Apakah kemudian dalil-dalil tersebut eh, sisi mana yang sesuai gitu ya, sisi mana yang sesuai dengan dalil-dalil tersebut tanpa mencederai syariat secara umum. Ya. Karena dengan berbagai pertimbangan. Contoh semisal di Al-Quran tadi saya sebutkan bahwa khamr itu hukumnya haram. Sepakat ulama tanpa satu pun yang membenarkan terhadap khamr itu haram, nggak halal. Semua sepakat haram. Nah, cuman pada konteks tertentu ada sebuah cerita dulu tahun 98 ada suatu komunitas di Rusia, dia pengen kemudian masuk Islam. Tapi ada tapinya. Tapi persoalannya mereka tidak bisa meninggalkan yang namanya khomer, whisky lah, atau wine atau apa topi miring atau semacamnya lah ya, kira cukri atau semacamnya. Nah, lalu kemudian mereka menanyakan itu kepada Syekh Jadul Haq waktu itu mufti Mesir. Syekh Jadul Haq waktu itu mufti Mesir menanyakan, kita itu pengen, komunitas kita itu pengen masuk Islam, tapi kita tidak bisa meninggalkan khomer. Lalu Syekh Jadul Haq waktu itu bilang bahwasanya nggak bisa masuk Islam, sedangkan kalian itu masih minum khomer, gitu ya. Itu jawaban Syekh Jadul Haq. Fenomena itu tahun 98 lalu kemudian dikomentari oleh Syekh Ali Jum'ah. Ya, kisaran tahun 2010 lah, ketika beliau itu menjadi mufti setelah Syekh Jadul Haq. Apa jawabannya beliau? Beliau menyatakan bahwasanya seandainya, gitu ya, seandainya saya yang jadi muftinya saat itu, niscaya saya akan menjawab bahwasanya komunitas yang pengen masuk Islam tersebut dan pengen kemudian mereka itu masuk Islam tanpa mampu sementara waktu, gitu ya, tanpa mampu sementara waktu untuk meninggalkan khomer, seandainya itu pertanyaan tersampaikan pada saya, maka saya akan membolehkannya. Padahal kita tahu bahwasanya khomer itu haram gitu ya. Tapi dalam konteks tertentu, saya Ali Jum'ah memahami bahwasanya ini nggak mungkin orang ini langsung diharamkan, nggak mungkin. Mereka ya dibiarkan aja dulu, ya karena bersifat tadrijian, artinya step gitu ya. Nah, karena dalam turunnya ayat Al-Quran pun juga semacam itu. Ketika masyarakat jahiliyah dulu itu, saya cuma paham bahwasanya masyarakat jahiliyah sebelumnya dan bahkan sahabat itu banyak yang minum khamr itu biasa masih, kalau itu kan hidangan untuk bertamu gitu ya, minumannya untuk bertamu minum khamr. Lalu kemudian pada satu saat mereka itu berjamaah, para sahabat itu berjamaah lalu membaca surat Al-Kafirun. Akhirnya ketika dibaca itu muter-muter gak selesai-selesai itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu. Muter-muter. Akhirnya kemudian turunlah ayat itu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan sholat sedangkan kalian itu dalam kondisi mabuk. Oke. Lalu kemudian ayat berikutnya karena sudah menjadi rutinitas mereka tidak mabuk dalam kondisi sholat, akhirnya ayat berikutnya para para sahabat juga bertanya, yas'aluna qanil khamri wal maisir. Sahabat itu bertanya terkait para orang-orang Mekah juga bertanya saat itu, bagaimana hukumnya tentang khamr dan judi itu. Dijawablah yas'aluna qanil khamri wal maisir. Kul, katakanlah Muhammad, kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnasi wa ismuhuma akbaru min nafihima. Jadi turunnya itu secara bertahap gitu ya. Nah, begitu juga lelah keinginannya saya Jum'ah bahwasanya tidak mungkin hukum ini langsung dipraktekkan secara totalitas di komunitas salah satu komunitas di Rusia itu pengen masuk Islam, lalu kemudian mereka itu diwajibkan totalitas untuk menjalankan syariat Islam, sedangkan mereka belum mampu. Nah, yang jelas masuk Islam aja dulu, kemampuan mereka sampai di mana, lalu kemudian dengan sendirinya kalau mereka tidak bisa, ya barangkali kan anak-anaknya diharapkan bisa secara sempurna masuk menjalankan syariat. Toh kita sendiri yang sudah lama sejak lahir sudah identitas Islam, tapi kadang ya juga tidak kafah juga sebenarnya, tidak sempurna juga kan menjalankan syariat karena berbagai kondisi kadang kan yang kadang kita juga bermaksiat gitu ya, yang kadang kita juga bermaksiat, kira-kira semacam itu. Nah, jadi itu mufti itu sekali lagi dianya mencari suatu argumentasi dalil
di mana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat selama itu tidak mencederai syariat secara umum. Itu adalah mufti. Kalau qadhi itu berbeda. Qadhi itu adalah dia seorang pemutus hukum dan dia posisinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, dan dia mampu merubah suatu realitas, ya, merubah konteks apa namanya fakta hukum. Nah, mempunyai hak merubah suatu fakta hukum. Contoh misal, oke, saya tadi sorry, saya ada yang terlewatkan. Mufti itu tadi dapat merekomendasikan pada suatu kodi, dapat merekomendasikan hukum pada seorang kodi, itu boleh. Mufti itu merekomendasikan. Jadi hukumnya ini begini, hukumnya ini begini. Gitu ya. Saya sebut lagi ini ya apa namanya mufti ya, bukan MUI ya, beda ya antara MUI sama mufti ya. Kalau MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia, jadi keputusan ulama bersama, lalu kemudian keluar fatwa, ya, fatwa MUI gitu ya. Tapi kalau mufti ini dalam satu negara cuma satu orang, dan beliau itu mempunyai kapasitas yang sangat luar biasa sekali dan memfatwakan suatu hukum dan merekomendasikan sebuah hukum. Nah, berbeda sama kodi. Kodi itu merubah suatu realitas atau fakta hukum. Contoh, semisal Mbak Dewi Ramadhani semisal ya, komplain pada PA Pengadilan Agama semisal. Pokoknya komplain dalam terkait hal-hal tertentu. Lalu kemudian dengan segenap pertimbangan hakim gitu ya, komplain atau apa istilahnya, aduhan yang disampaikan oleh Mbak Dewi Ramadhani itu tidak masuk dalam analisa hakim. Yang menurut hakim itu, wah ini nggak tepat ini ya, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi setelah dianalisis gitu ya. Maka dia boleh seorang hakim itu merubah suatu fakta hukum. Gitu. Sebuah kasus banyak itu kita dapatkan di PA misal, ya, kasus perceraian misal. Seorang istri mengajukan khulu gitu ya, gugat cerai. Lalu kemudian fakta hukumnya menurut hakim ini tidak pas gitu ya. Persoalannya sederhana, semisal suaminya jarang pulang, pulangnya cuma semisal seminggu 3 kali semisal ya. Lalu dianya komplain, istri komplain bahwasanya merasa tidak dinafkahi batinnya, padahal dia sedang kerja semisal. Dia kodi berhak untuk memberikan keputusan bahwasanya wah nggak bisa, ini tidak bisa jadi gugatan karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diputuskan gitu. Jadi seorang kodi itu harus betul-betul adil ya, dan kondisinya harus stabil. Itu adalah seorang kodi, seorang hakim. Nah, jadi seperti itu. Jadi beda antara fakih, mufti, dan kodi itu berbeda dalam konteks keagamaan. Di mana kemudian ketika mentanzilul ahkam, seorang mufti itu harus tahu betul karakteristik suatu permasalahan. Tahqiqul manatnya itu harus tahu betul ya. Merealisasikan kondisi-kondisi kategori baik itu sosial maupun apa yang ada dalam teks itu sendiri diharmonikan atau dikombinasikan ya, kira-kira semacam itu, sehingga dalam suatu kaidah menyebutkan al-hukmu yaduru ma'ilatihi zamanan wa makanan. Hukum itu berkaitan erat dengan ruang dan waktu, jadi bisa berubah dan bisa tetap gitu ya. Dan fungsinya kaidah fikih itu di mana sama kaidah usul fiqh, kaidah usul fiqh, kaidah fikih gitu ya. Fikih itu sendiri gitu ya. Kalau kaidah fikih itu tentunya lebih reduksi, lebih matang lagi dibandingkan dengan usul fiqh gitu ya. Kalau kaidah fikih. Tapi kalau yang paling dasar banget itu adalah usul fiqh, yang paling dasar banget. Ya, yang paling dasar banget itu adalah usul fiqh. Karena usul fiqh itu adalah dasar berpikir. Ya, dasar berpikirnya. Lalu kemudian melahirkan kaidah fikih, lalu kemudian melahirkan fikih. Kadang dari usul fiqh langsung melahirkan sebuah kaidah fikih. Nah, melahirkan fikih. Nah, di mana kemudian itu semua adalah metode untuk berpikir ya, usul fiqh maupun kaidah fikih, metode untuk berpikir menghasilkan sebuah produk pemikiran hukum dalam Islam, semacam itu.
Semacam itu, Pak. Siapa tadi ya yang apa namanya? Saya Prof, Oke, Mas Dimas. oke, siap. Berarti secara kedudukan yang paling mendasar dalam menentukan sebuah hukum itu berarti dari usul fiqh kemudian naik menjadi qawaidul, mungkin menjadi langsung hukum dari menentukan bahwa dia ini bahkan wajib atau haram atau lain sebagainya, itu berarti masuk ke fikihnya itu sendiri, Dok. Maksudnya secara gambaran segitiganya kalau dibuat peta konsep itu supaya teman-teman ini paham bahwa yang mana dalam menentukan bahwa nantinya ini akan menimbulkan suatu itu haram, suatu itu bahkan ini wajib, ini sunnah. Nah, berarti menurut pemahaman dan pemaparan dari Pak Dokter itu bahwa fikih itu menjadi sebuah hasil dalam menentukan redaksi hukum yang tadi Dokter sampaikan seperti itu. Mungkin bisa secara garis besar umumnya, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Jadi gini, biar tidak apa namanya, biar tidak jadi sifatnya bukan hierarkis ya. Sekali lagi sifatnya bukan hierarkis, tapi interrelasi kalau saya bahasakan itu interrelasi. Seperti segitiga segitiga gitu ya. Antara satu sudut dengan sudut yang lain itu berkaitan. Nah, karena begini, kalau kalau secara umum kemudian saya mengatakan bahwasanya usul fik itu adalah apa namanya yang mampu melahirkan gitu ya kaidah fikih, saya juga tidak bisa memastikan semacam itu karena sifatnya interrelasi, bukan sifatnya hierarkis, bukan top down, tapi dia itu saling berkaitan gitu ya, kayak segitiga bermuda, kayak piramid lah ya sifatnya ya, kayak orang bilang itu iman, Islam sama ihsan gitu ya, itu kan interrelasi itu ya antara satu dengan yang lain nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, usul fiqh, kaidah fikih, fikih juga sama demikian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam usul fiqh juga ada dua mazhab besar. Mazhab usuliyin yaitu mutakalimin dan mazhab Hanafiyah. Nah, ini berbeda cara pandangnya. Makanya sederhananya adalah usul fiqh itu adalah cara berpikir gitu ya untuk menghasilkan produk hukum. Kaidah fikih juga demikian, dia melahirkan suatu hukum. Tapi gitu ya, tapi terkadang dari produk hukum itu terkadang juga melahirkan kembali kaidah fikih atau usul fiqh. Makanya sifatnya interrelasi. Sifatnya itu interrelasi. Kenapa demikian? Karena dalam mazhab Hanafiyah gitu ya, takhrijul furu' alal usul gitu ya. Ada suatu kasuistik lalu dijadikan sebuah kaidah. Itu modelnya Hanafiyah. Tapi kalau modelnya mutakallimin yaitu Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i ya, mutakallimin ya, semisal Al-Juwaini, Al-Baqillani, terus Imam Ghazali dan sebagainya, itu dari dari usul, lalu kemudian furu ini ya kasuistik atau suatu permasalahan itu ditarik gitu ya, dirujuk kepada kaedahnya. Dalam kaedahnya bicara gimana kira-kira. Nah, itu satu hal yang berbeda sehingga kalau mau disimpulkan bahwa usul fikih dan kawaid fikih itu sifatnya interrelasi, berkaitan antara satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sudut segitiga lah, kira-kira semacam itu. Oke, jadi seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Bertanya sedikit, Dok. Monggo. Ini masalah yang sedikit mengenai Masalah tentang pribadi. pengobatan. Saya pernah pengobatannya. Ada yang membahas mengenai barang-barang yang haram boleh dijadikan pengobatan. Itu bagaimana, Dok? Dalam hukum Islam,
hukum Islamnya. Oke. Terima kasih. Jadi gini, ya ini vaksin lah ya. Singkatnya kan gitu aja ya. Kita langsung noho aja lah, biar konkret ya. Nah, itu vaksin apa ya kemarin ya? Vaksin yang apa itu? Kan ada dua itu ya. Ada dua merek lah ya. Dua merek, satunya apa gitu, satunya apa saya lupa itu. Nah, bagaimana vaksinasi jika di situ ada unsur itulah, ada unsur obat yang dimana dicurigai terbuat dari hal yang haram lidatihi gitu ya. Haram yang memang tidak ada faktor eksternal tapi secara internal sudah haram. Misal terbuat dari enzim babi misal. Nah, kita cek dulu apakah memang di situ yang pertama harus kita pahami adalah apakah memang betul-betul dipastikan bahwasanya zatnya itu tidak berubah atau enzimnya itu tidak berubah atau bagaimana sih? Saya jujur aja saya bukan orang kimia yang bisa menjelaskan tentang itu gitu ya. Prinsipnya adalah jika kemudian istihalatul ain gitu ya, perubahan pada zat itu berubah secara totalitas ya. Misal babi ini, zatnya babi ini berubah setelah diekstrak gitu ya, setelah diekstrak lalu kemudian berubah secara total. Apa kemudian itu haram apa enggak kira-kira? Khususnya untuk dipergunakan untuk obat. Nah, jelasnya bisa dicek lagi di Fiqhus Sinaah itu punya apa? Sinatul Fatwa, sorry. Sinatul Fatwa punya Abdullah bin Baya. Di situ beliau mengutip pada mazhab Malikiyah kalau nggak biru ya. Beliau membenarkan dan memperbolehkan istilah istihalatul ain itu diperbolehkan jika itu dibuat untuk obat. Selama gitu ya, selama kalau kita betul-betul hati-hati ya, selama tidak ada lagi obat yang bisa yang bisa mengobati kita kalau yang sedang sakit gitu ya, vaksinasi kita. Karena yang jelas la dororo wala diroroh itu tetap harus dikedepankan. Hifdzun nafas itu tetap dikedepankan daripada hifdzuddin dalam konteks tertentu. Ya. Karena di dalam kaidah maqasid syariah itu kan ada 5 kan dururiyat kan ada hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul irdi atau hifdzul nasl. Ya. Kadang hifdzun nafas itu didahulukan daripada hifdzuddin. Ya. Karena Imam Ar-Razi itu mengatakan, bahkan Syekh Al-Jumu'ah mengatakan bahwasanya lebih mendahulukan hifdzun nafas daripada hifdzuddin. Menjaga jiwa itu lebih didahulukan daripada menjaga agama. Karena logikanya adalah agama itu tidak akan terjaga jika tidak ada jiwa seseorang. Artinya pemeluk agamanya. Anda bisa bayangkan semisal umat Islam itu kena virus semuanya gak mau vaksin. Semisal. Kan tidak ada yang meneruskan itu agama kita. Semisal. Atau tidak harus semuanya orang Islam itu kena corona semisal. Tapi semua ulamanya kena corona, gak ada yang mau vaksin. Kan kemudian gimana kemudian kondisi agama ini gitu ya, kira-kira semacam itu. Jadi itu kan harus dipertimbangkan. Sehingga kaidahnya adalah ad-darar wala dirara atau ad-dararu yuzal, yaitu hal-hal yang membahayakan itu harus dicegah gitu, dihilangkan. Atau kalaupun itu kalau itu tidak ada jalan yang lain meskipun itu berat untuk kita lakukan gitu, kita pilih ya hal yang sifatnya dilarang itu ya diperbolehkan karena kaidahnya adalah ad-daruratu tubihul mahdurat, yaitu yang sifatnya darurat itu diperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi. Jadi prinsipnya kembali pada tadi, boleh nggak kira-kira istihadatul lain? Itu obat diambilkan ekstrak dari sesuatu yang diharamkan. Boleh dalam konteks tertentu, tapi tidak boleh kemudian kita berlebihan memakainya karena kita bagaimanapun memakai mazhab Syafi'iyah yang jauh lebih berhati-hati dalam permasalahan-permasalahan fikih keseharian kita. Kira-kira semacam itu.
Tapi saya bukan memfatwa ya. Saya belum punya kapasitas untuk memberikan fatwa. Ini suatu contoh saja ya, kasuistik gitu ya. Dan apa namanya? Dan saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang mufti. Saya cuma membaca, terus kemudian mendiskusikan di ruang akademik gitu ya. Bahwa kemudian panjenengan semuanya di daerahnya masing-masing menjadi seorang tokoh masyarakat, itu mohon dipertimbangkan dengan sangat kira-kira kondisinya bagaimana. Jadi apa yang saya sampaikan itu belum tentu ya benar gitu kan, karena ini cuma sekali lagi ini diskusi akademik gitu ya. Istilahnya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan qauli yahtamilul khata, qauli yahtamilul shawab wal khata, wa qaulu ghairi yahtamil khata wa shawab. Pendapatku itu mengandung suatu kebenaran dan juga kesalahan, tapi pendapat orang lain juga mengandung kesalahan dan suatu kebenaran. Macam itu. Oke, ini ada satu lagi yang raise hand ya. Terima kasih, Dok. Oke. Izin dokter untuk penyampaian yang telah disampaikan, menurut saya menarik dari pengertian dan secara umum garis besar usul sendiri. Namun tidak lepas bahwasanya usul juga merupakan ilmu yang sudah lama, jadi kita perlu mengetahui juga bagaimana pencarian hukum terhadap hukum-hukum yang ada, termasuk hukum-hukum Islam yang kontemporer dan lainnya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman Sahabi, dari zaman mutaqaddimin, tabi'in, dan lain sebagainya, sampai kita kepada masa saat ini. Apakah dalam pencarian metode terhadap hukum sendiri itu sesuai dengan zaman yang dinamis, ataukah beda konsep dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya? Apakah sama dengan ketentuan-ketentuan dari awal pencarian hukum itu sendiri? Baik, pertama kalau kita pernah ini ya, kita boleh cek pada Tarikhul Madzhab Al-Islamiyah itu ya, punya Syekh Abu Zahra. Beliau punya buku, judulnya itu Tarikhul Madzhab Al-Islamiyah. Saya mendapatkan buku ini 10 tahun yang lalu dari teman. Saya paksa saya paksa menjadi kenang-kenangan buku ini gitu ya. Jadi saya inilah ya. Ini kalau sampai mau pulang duluan, buku ini saya harus buat buat kenang-kenangan gitu ya. Akhirnya buku itu sangat bermanfaat. Beberapa kali saya pakai gitu ya, saya baca. Dan teman saya itu sekarang menjadi lurah. Saya gojloki kadang. Nah, kalau buku itu masih ada di sampean gitu kan, kayaknya kurang bermanfaat. Lebih banyak sampean itu akan baca undang-undang daripada Tarikhul Madzhab. Baik, itu intermezzo. Jadi baik, kaedah itu yang jelas mencoba untuk mencari nilai-nilai universalitasnya sebenarnya. Cuman terkadang sebagaimana metodologi secara umum, baik dalam metodologi penelitian ilmiah maupun dalam metodologi penelitian hukum dalam Islam, saya kira tidak ada beda ya. Kalau kita merujuk pada penelitian ilmiah yang konon disebut penelitian ilmiah Barat gitu ya, modern, maka di situ ada dua metode penelitian, yaitu deduktif dan induktif gitu ya. Deduktif itu sifatnya top down gitu ya, top down dari umum, dibuat kaidahnya dulu secara akliyah, secara rasionalitasnya kita. Lalu kemudian realitas itu harus mengikuti pada kaidah-kaidah yang kita punya pada usul fiqh itu. Ada yang bersifat bottom up, yaitu dari bawah ke atas. Artinya realitas dulu dilihat, diteliti gitu ya, diobservasi, lalu kemudian dijadikan suatu kaidah, melihat sampel-sampel yang ada. Contoh semisal, kadang Imam Syafi'i dalam beberapa kasus itu mengambil suatu kaidah setelah beliau melakukan survei. Contoh,
berapa lama kemudian orang haid itu bagi perempuan gitu ya. Orang haid itu berapa hari kira-kira? Ya Imam Syafi'i kemudian mensurvei itu gitu ya. Bukan mensurvei, ya bisa saja mensurvei, bisa saja mengobservasi ya. Yang jelas itu. Jadi Imam Syafi'i mensurvei dulu. Akhirnya Imam Syafi'i menyimpulkan atau Syafi'iyah secara umum wa qallu haidin lailan wa naharon. Sedikitnya orang haid itu adalah malam dan siang hari. Tapi waktu ruha paling banyaknya adalah khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari. Selebihnya itu disebut dengan darah darah penyakit lah, kira-kira semacam itu, bukan darah wiladah. Nah, itu adalah hasil observasi pastinya. Nah, sehingga tentunya gitu ya, tentunya ini hasil observasi ini antara satu dengan yang lain pasti dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya. Memahami redaksi menjadi satu kaidah itu pasti juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, sehingga kemudian apakah itu juga antara satu tempat dan tempat yang lain itu berbeda? Itu pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Belum lagi iklim politik. Itu juga akan sedikit banyak akan juga mempengaruhi terhadap kaidah-kaidah yang disusun. Itu diakui atau tidak. Mu'tazilah gitu ya. Beliau Mu'tazilah, semisal Qadhi Abdul Jabbar juga mempunyai kaidah fikih, kaidah usul fiqh. Dan tentu beliau itu tentu berbeda kan dengan usul fiqh yang dikarang oleh Asy'ariyah. Taruhlah mulai dari Baqilani ya. Baqilani terus kemudian Al-Juwaini yaitu Al-Burhan, semisal Imam Ghazali dalam Mustasfanya dan seterusnya. Itu pasti berbeda dengan cara pandangnya Mu'tazilah. Tentu juga berbeda dengan cara pandang yang dilakukan oleh Syiah. Nah, ini iklim politik yang mempengaruhi pada kaidah-kaidah tertentu, misal. Nah, inilah bahwa kemudian apakah kaidah-kaidah itu dari zaman Sahabi, tabi'in, terus kemudian atba'ut tabi'in, a'immatul mujtahidin, sampai pada era kontemporer ini apakah ada sedikit perubahan dan pergeseran? Pasti perubahan, bukan pasti kaidah-kaidah dan perubahan itu tambal sulamnya pasti ada di dalamnya, itu pasti ada. Nah, tapi mungkin kaidah umumnya saja yang hampir sama. Misal Syafi'iyah semisal. Jadi pengikut Syafi'iyah ini mengikuti Imam Syafi'i secara cara pandang umumnya. Tapi secara kaidah detailnya mungkin beliau sudah berijtihad dengan sendirinya masing-masing. Nah, jadi itu normal saja ada perbedaan antara satu zaman dengan zaman yang lain. Yang jelas tambal sulam itu adalah untuk memberikan pola pemahaman baru terhadap masyarakat untuk memberikan petunjuk, memberikan atau menyampaikan petunjuk agama ini pada masyarakat. Kira-kira semacam itu. Karena bagaimanapun setiap kurun, setiap abad, agama ini pasti ada man yujaddidul lahu dinuhu. Orang yang pasti memberikan pembaharuan dalam pemahaman terhadap agama ini. Dan jelas, meskipun saya menggunakan kata pembaharuan, bukan berarti Bapak ini secara organisasi berarti Muhammadiyah, Pak. Ya enggak juga, tidak harus seperti itu juga kesimpulannya gitu ya. Tapi yang jelas yang pengen saya sampaikan, kita bicara secara akademik, secara diskusi secara argumentatif bahwa antara satu masa dengan masa yang lain itu mempunyai kaedahnya, tapi terkadang ada yang kaedah itu revitalisasi ya, dikembangkan, bisa saja kemudian diperbaharukan gitu ya. Bisa saja itu diperbaiki dan ditambal ulang. Bisa saja semacam itu. Bisa saja dikembangkan. Bisa saja dikembangkan. Contoh misal dulu kita kenal dengan istilah fikul iftiradi atau fikul fikul iftiradi atau tawakku ya. Nah, itu kan dikembangkan sekarang ya. Belakangan ini kan dikembangkan itu. Fikul iftiradi atau fikul tawakku itu kan dikembangkan dengan istilah fikul futurologi, fikih masa depan.
Nah, itu kan dikembangkan itu. Nah, dulu kan biasa saja, kemudian ulama bilang iftirati itu biasa saja. Artinya ulama sudah memprediksi masa depan. Cuman dulu belakangan banyak yang tidak ngeh dengan metode itu. Nah, hanya berapa ulama saja yang respect terhadap metode itu dan dibuat sebagai standarisasi untuk memutuskan sebuah hukum semacam itu. Jadi seperti itu Mas Hilmi. Secara umum semacam itu secara umum. Oke, matur suwun, Pak. Tanya dok. Kalau tanya dok itu kayak apa dokter menjawab gitu ya. Oke, silakan Mas Ilmin Nafi. Ya, terima kasih dok. Saya ini minta tanggapan terkait tadi yang disampaikan tentang masalah makosidus syariah itu yang 5 ya. Terus akhir-akhir ini kan berkembang, saya pernah mendengar dari Pak Profesor Ma'ruf Amin, ada satu tambahan yaitu adalah hifdul aman, yaitu menjaga keamanan. Ini terkait dengan konsep dalam negara. Karena akhir-akhir ini melihat semua negara-negara Islam khususnya ini kan banyak konflik gitu ya, banyak tegangan, banyak konflik. Nah ini saya pernah mendengar dari Prof. ini tuh ada satu lagi dari maksud syariah itu adalah hifdzul aman, itu menjaga keamanan. Karena 5 yang maksud syariah itu kalau kondisi negara itu tidak aman, maka tidak akan bisa terwujud secara maksimal. Seperti dalam hifdzun nasal, karena negara konflik akhirnya banyak perzinahan. Kemudian dalam hifdzul mal, karena negara konflik akhirnya banyak pencurian, pembajakan. Begitupun hifdzun nafas juga tidak terwujud karena nyawa seolah-olah bukan menjadi barang yang mahal, tapi barang yang murah. Begitupun hifdzuddin, orang-orang mau melaksanakan syariat, melaksanakan ibadah, karena kondisi negara tidak aman, akhirnya tidak bisa diwujudkan. Nah ini mohon tanggapan terkait hifdzul aman dan sebenarnya pengambilan makosid syariah itu patokannya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Ilmin Nafi. Ini beliau ini pengamal ilmu yang sangat bermanfaat ya. Apa yang didapatkan harus diamalkan gitu kan. Terlebih seperti sahabat lah kira-kira semacam itu. Pak Ilmin Nafi. Baik, terkait makosid, makosid syariah itu memang terjadi perkembangan ya. Yang jelas secara isyarat itu Imam Juwaini pertama kali ya. Sebenarnya bukan Imam Juwaini, sebelumnya sudah ada Imam Tirmidzi ya. Lanjut dengan Imam Juwaini, lalu kemudian Imam Ghazali, lalu kemudian Al-Hamidi, Qarafi gitu ya. Puncaknya itu pada Imam Syatibi. Nah, puncaknya itu pada Imam Syatibi. Imam Syatibi itu mempunyai karya judulnya adalah Al-Muwafaqat. Itu ada 4 juz dalam 1 jilid ya. Nah, dalam 2 jilid, mohon maaf. Judulnya Al-Muwafaqat. Di jilid pertama, di juz pertama beliau, juz dan jilid pertama beliau menyatakan bahwa ilmu ushul fiqh itu adalah ilmu yang bersifat qat'i karena berdasarkan istiqra'un nusus, sudah melakukan sebuah penelitian teks yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, karena bersifat ijmali dan itu sudah bersifat qat'i, maka bagaimanapun itu sudah tidak bisa dirubah. Tapi kemudian ternyata kalau kita melihat fenomenanya, perubahan-perubahan yang ada dalam makosid itu selalu mengikuti perkembangannya, ya. Sehingga terkadang ada yang menambahkan, ada yang bilang contohnya adalah Ar-Razi semisal lebih mendahulukan hifdzun nafas daripada hifdzuddin semisal. Imam Syekh Ali Jum'ah lebih mendahulukan hifdzun nafas daripada hifdzuddin misalnya. Ada yang menyebut hifdzul irdi tidak menyebutkan hifdzul mal gitu. Itu semua saya kira adalah suatu perubahan-perubahan yang menunjukkan bahwa kaidah maqasidus syariah itu tidak
permanen, tidak qot'i, tapi masih bersifat dzonni. Artinya kapanpun itu bisa berubah. Ya, berubah dalam arti setelah melakukan istiqoh, setelah melakukan analisis panjang terhadap teks dalam Al-Quran. Nah, sehingga dulunya yang bersifat niscaya, daruriyat, bisa saja suatu saat itu bersifat tahsiniyat, gitu ya, bersifat sekunder. Yang awalnya primer bisa saja sekunder. Yang awalnya sekunder bisa saja kemudian bersifat tersier. Nah, semacam itu. Dulu mungkin HP itu kan tidak HP itu tidak primer gitu ya. Tapi sekarang kan orang kan bangun tidur lebih baik cari HP daripada cari suaminya atau istrinya yang lagi mana suami saya gitu kan. Nah, kira-kira semacam itulah gambarannya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada kepastian atau ketentuan paten terkait terkait ke maqasid syariah gitu ya, kaidah-kaidah daruriyatnya itu. Yang jelas disesuaikan dengan zaman. Bahwa kemudian hifdzul amni, yaitu menjaga stabilitas keamanan pada suatu negara, pada suatu umat, pada suatu kelompok tertentu, itu satu keniscayaan. Ya, suatu keniscayaan. Karena tujuannya dari hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasal, hifdzul mal, menjaga itu semua dalam rangka adalah keamanan, yaitu dalam rangka stabilitas. Jadi semacam itu. Jadi kalau jiwa kita tidak terjaga dalam konteks bahwasanya kita itu selalu diintai gitu ya, kan berarti kan tidak aman. Nah, sedangkan di hifdzul aman tujuannya semacam itu. Sehingga di dalam Al-Quran juga disebutkan wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati rizqan lahum. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan, yaitu beliau itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya negara yang ada di Mekah saat itu, Hijaz, itu dalam kondisi aman. Baru kemudian warzuq ahlahu, aman dulu baru kemudian ekonominya stabil gitu ya. Keamanannya terlebih dahulu stabil, baru kemudian permintaan berikutnya adalah warzuq ahlahu minats tsamarat. Jadi ekonominya baru stabil. Jadi ekonomi tidak akan stabil kalau keamanan itu tidak stabil gitu ya. Karena saya rasakan betul itu saat di 2011 Timur Tengah berkecamuk, saat itu revolusi, itu kacau banget itu. Itu efeknya sampai sekarang ekonominya tidak stabil sampai sekarang. Bayangkan itu sudah 12 tahun. Saya terakhir 2018 ke Tunisia itu sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak stabil dulu waktu sebelum revolusi gitu ya. Meskipun revolusi itu ya baik, tapi revolusi yang melakukan perubahan bukan penghancuran. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bapak Ilmun Nafi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Yeah. Kita sudah berapa jam kira-kira? Apa dicukupkan dulu? Cukup, Pak. Ya, dicukupkan aja, Pak. Nah, memang kenalan aja kan. Masya Allah. Ya, ini cuma ini ada tes ini banyak. Ya. Perkenalan mahasiswa. Selain pandang ya, selain pandang saja terkait dengan materinya. Monggo silakan sekarang perkenalan mahasiswa. Saya kan sudah mengenalkan diri, mengenalkan kontrak perkuliahan, memperkenalkan materi perkuliahannya. Semuanya sudah 2 jam saya sampaikan. Nah, sekarang bergantian satu persatu memperkenalkan diri dari mana, dari Indonesia Raya kah atau dari di luar garis teritorial Indonesia Raya atau gimana? Nah, ini perlu diperkenalkan ini. Monggo silakan dimulai diurut dari siapa ini? Pak Ketua silakan untuk moderatori perkenalannya. Ya Pak, izinkan untuk mengawali perkenalan ini. Yang mau dikenalkan dulu silakan raise tangannya masing-masing. Nanti kita urut dari awal. Izin, nama saya M. Tolapul Hilmi, saya dari Jambi. Kebetulan saya sebelum IPA ini jurusan Hukum Tata Negara, jadi salah jalurnya. Itu sedikit dari saya.
setelah kami, saya ingin perkenalkan untuk rekan-rekan yang lain, Pak. Jadi kami terdiri dari 73 mahasiswa yang aktif, yang terdiri dari wilayah Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Bali, kemudian Kalimantan. Jadi 7 PW masing-masing ada di kelas ini. Untuk selanjutnya, karena tempat kami ini ada sedikit kendala, listrik mati, sinyalnya mungkin sebentar lagi hilang, nanti mohon disesuaikan sama urutannya. Yang pertama silakan Pak Yudi kenalan terlebih dahulu. Yang sudah boleh turunkan tangannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yudi Pratama, asal Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kemudian S1 saya pendidikan agama Islam. Itu sedikit mengenai background saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Selanjutnya Pak Mustafa Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal, berasal dari Sigli, Provinsi Aceh. Kuliah dulu di Stit Al-Hilal Sigli, jurusan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah sejalur dengan S2 ini, dan terima kasih kawan-kawan semua, juga Pak dosen yang sangat kami muliakan dan sangat kami banggakan. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa materinya diberikan, semoga bisa terus untuk berkhidmat kepada bangsa dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.